الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Musalla Al-Ghaffar Singosari Malang rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah taala kepada hamba-hambanya, agar hamba-hambanya bersyukur kepadanya. Dan Allah berjanji bagi mereka-mereka yang mau bersyukur, Allah taala akan memberikan tambahan nikmat kepada hamba-hamba yang mau bersyukur. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, surat nomor 14 ayat yang ke-7, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad dan umat Islam seluruhnya, ketika Allah Rabb kalian, Allah sesembahan kalian, memberikan maklumat kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian benar-benar bersyukur, aku Allah akan berikan tambahan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna adabi lasyadid, namun jika kalian kufur nikmat, ketahuilah sungguhnya siksaanku amatlah berat bagi mereka-mereka yang kufur nikmat. Maka hadirnya kita di Musalla Al-Ghaffar atau Masjid Al-Ghaffar ini adalah nikmat dari Allah, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk syukur, sebab thalabul ilmi diwajibkan di dalam agama kita. Setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu agama, belajar al-ilmu syar'i, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan Rasulullah SAW menjanjikan bahwa siapa yang berjalan di atas jalan mencari ilmu, maka dimudahkan jalannya menuju jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa menempuh satu perjalanan, barang siapa berjalan di atas satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dengan dia berjalan di jalan ilmu itu, jalannya menuju jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan amal soleh kita pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan kelak menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan, dimanapun tempat ibadah, walaupun di negeri kita masjid kecil itu disebut atau dinamakan atau lebih dikenal dengan musola, suro atau langgar, tetap kalau kita masuk masjid disunahkan untuk sholat dulu sebelum kita duduk. Sebab Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka fala yajlis, jangan dia duduk, hatta yusalliya rakaatain, hingga dia sholat 2 rakaat. Maka mulai besok kalau ada kajian atau apa saja di sini, walaupun ustaznya sudah mulai, antum sholat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat. Memang tahiyatul musola tidak ada, tapi seperti ini di Saudi Arabia namanya masjid. Jadi di Saudi Arabia, apabila ada tempatnya digunakan untuk sholat 5 waktu dan dipakai umum, itu namanya masjid. Yang dipakai umum, semua orang boleh masuk, kecuali kalau hanya dipakai keluarga, itu baru dinamakan musola, tempat sholat.
Kalau dipakai orang umum dan di situ ditegakkan sholat 5 waktu atau terkadang hanya 3 waktu, kadang-kadang yang zuhur asar sepi misalnya, maghrib bisa subuh ada, maka tetap disebut masjid. Hanya saja masjid yang kecil seperti itu di Saudi Arabia tidak digunakan untuk sholat Jumat. Karena digunakan untuk sholat Jumat adalah masjid jami'. Maka kita tetap masuk masjid, disunahkan, disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid, menghormat masjid para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala. Dan ini sering saya sampaikan di musola-musola, banyak teman-teman langsung duduk, tidak. Sholat dulu 2 rakaat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Dan disebutkan dalam surah Taubah, surat At-Taubah itu surat nomor 9 urutannya dalam Al-Quran, ayat yang ke-18, antum simak dalam surah At-Taubah surat nomor 9 ayat yang ke-18. Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya orang yang mau memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Lihat di sini Allah tidak mengatakan musola. Kalau antum mencari dalam referensi Islam, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, musola itu lapangan yang digunakan untuk sholat Id. Dan sampai sekarang di Saudi ada, disebut dengan musallal Id. Jadi dia biasanya di pagar pendek begitu, dan hanya tanah pasir. Kadang-kadang ada kerikilnya sedikit. Itu dipakai hanya 2 kali dalam setahun, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Walaupun di sana di tanah Arab sebagian ada yang sholat Idul Fitri dan Idul Adha di masjid, dan sebagian ada yang salat di musola, di tanah-tanah lapang seperti itu. Para jemaah rahmat Allah Ta'ala. Maka Allah di sini mengatakan, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya mereka yang mau memakmurkan masjidnya Allah. Siapa mereka? Man amana billahi, seorang yang mau beriman kepada Allah. Iman kepada Allah mengandung 4 unsur keimanan. Perhatikan ini. Iman kepada Allah mengandung 4 unsur keimanan. Yang pertama, al-iman biwujudillah, iman terhadap wujudnya Allah. Kita mengimani Allah itu ada. Kemudian yang kedua, al-iman birububiyatillah, iman dengan rububiyahnya Allah. Rububiyah adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan untuk Allah. Seperti misalnya al-khalqu, sifat mencipta, ar-razqu, sifat memberi rezeki, al-mulku, sifat memiliki dan menguasai, at-tadbiru, sifat mengatur alam, an-naf'u wad-dar, sifat memberi manfaat dan mendatangkan madarat, asy-syifa, sifat menghidupkan, dan lain sebagainya. Ini wajib diimani bahwa semua yang berhak dan hanya mampu melakukannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian unsur keimanan kepada Allah yang ketiga adalah al-imanu bi uluhiyatillah, mengimani uluhiyahnya Allah. Apa uluhiyah itu? Uluhiyah adalah hak Allah sebagai sesembahan yang berhak disembah, yang merupakan perbuatan hamba. Maka salat kita wajib hanya karena Allah, siam puasa kita wajib hanya karena Allah, al-hajj wal umrah kita, haji dan umrah kita wajib karena Allah, tilawatul Quran kita wajib karena Allah, birrul walidain kita, bakti kita kepada kedua orang tua wajib karena Allah, as-shadaqah kita wajib karena Allah, kasbul halal, mencari nafkah yang halal wajib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah terkait dengan uluhiyahnya Allah. Allah yang berhak untuk disembah, Allah yang berhak untuk dipersembahkan seluruh bentuk ibadah. Kemudian yang keempat, unsur keempat keimanan kepada Allah adalah al-iman bi asma'illahi wa sifati, mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Allah itu maha memiliki nama-nama yang maha indah. Walillahil asma'ul husna, Allah maha memiliki nama-nama yang maha indah. Fad'uhu biha, maka mohon dan berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah yang maha indah. Maka kita berjamaah apabila berdoa, kemudian doa kita diiringi dengan menyebut nama Allah yang maha indah, doa kita lebih cepat terkabul. Karena menyebut nama Allah saat kita berdoa termasuk sebab-sebab dikabulkannya doa. Misalnya kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebut nama Allah Ar-Razzaq,
ya Razzaq misalnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, dan karuniakan keberkahan atas harta yang Engkau berikan kepadaku. Kita pengen ilmu, kita sebut ya alim, wahai yang maha berilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepadaku ilmu, dan seterusnya. Dan kita juga wajib meyakini dan mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an wajib diimani. Seperti misalnya sifatul ulu, sifat kemahatinggian Allah, wajib diimani. Tidak boleh seorang muslim meyakini Allah di mana-mana, tidak boleh. Tidak ada ayat yang menyebutkan kepada kita Allah di mana-mana. Allah itu maha tinggi. Wa huwal aliyul azim. Dia zat yang maha tinggi lagi maha agung. Sifatul istiwa, sifat bersemayamnya Allah di atas arasnya, wajib diimani. Tidak boleh kita mengingkarinya. Sebab Allah berfirman dalam surah Toha, surat nomor 20 ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang maha pemurah beristiwa di atas arasnya. Itulah yang harus diimani dari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat yang lainnya para jamaah. Maka Allah menyatakan, siapa yang mau memakmurkan masjidnya Allah, man amana billah. Siapa saja yang mau beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir. Hari akhir kata para ulama adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi hari akhir itu adalah apa? Hari kiamat. Kemudian sifatnya orang-orang yang mau memakmurkan masjidnya Allah, selain beriman kepada Allah, beriman dengan hari kiamat, wa aqamas shalah, mereka adalah orang-orang yang mau mendirikan salat, wa ataz zakat, orang-orang yang mau membayar zakat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak memiliki rasa takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka-mereka itu tergolong orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah para jemaah. Bersyukur kepada Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah mau memakmurkan masjid-masjid. Kalau hanya setiap hari aktivitas kita cari duit, tidak ada habisnya. Belum tentu dapat duit banyak. Mohon maaf ini ya. Kalau kita aktivitas kita hanya cari duit, belum tentu dapat duit banyak dan tidak ada habisnya. Kalau waktu kita hanya digunakan untuk bekerja mencari duit. Tapi kalau kita sisihkan sebagian waktu atau luangkan sebagian waktu kita untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, diantaranya dengan thalabul ilmi, kita dapat ilmu banyak. Kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah, dan kita dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi mukaddimah sambil saya menunggu yang belum hadir. Dan kajian kita apa judulnya? Kiat-kiat menghidupkan bulan Ramadan. Sebenarnya kajian ini adalah tentang apa saja amal yang disunahkan di bulan Ramadan. Tapi judulnya saja dibuat indah para jemaah, supaya orang mau datang. Terkadang orang itu penasaran dengan judulnya, tapi isinya tidak beda dengan yang lainnya. Tapi akan saya kupas sedikit para jamaah, walaupun saya akan menyinggung beberapa hal yang sama dengan para dai yang lainnya, para kiai kita, para ustadz kita yang menyampaikan agama kepada kita, tapi akan saya singgung hal-hal yang penting para jamaah. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bulan apa? Syahrus Syiyam, bulan puasa. Namun sebelum bulan Ramadan menjadi syahrus Syiyam, bulan puasa, Ramadan sudah menjadi syahrul Quran, menjadi bulan Al-Quran. Bagaimana itu? Kita kaji sedikit. Sekarang kapan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW? 13 tahun sebelum beliau hijrah. Saat Rasulullah berusia 40 tahun, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Dan ayat-ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq yang terkenal dengan Iqra. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini adalah 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, beliau mengatakan Nubi'a biqra,
Rasul dijadikan diangkat sebagai seorang nabi dengan ayat Iqra. Dan ini turun 13 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Saat usia beliau 40 tahun. 25 tahun atau 15 tahun setelah beliau menikah dengan Khadijah, turunlah ayat ini, 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Dan sejak saat itu Ramadan menjadi syahrul Quran. Dan belum ada kewajiban puasa para jemaah. Baru turun ayat tentang apa? Perintah untuk membaca, mengkaji. Baru kemudian setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, selang 2 tahun baru kemudian turun ayat puasa para jemaah. Perintah untuk berpuasa Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 183, Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kalian untuk kalian melakukan siyam puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, 29 hari atau 30 hari. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ayat ini turun 2 tahun setelah Nabi hijrah, sehingga jarak waktu antara Ramadan menjadi syahrul Quran dengan Ramadan menjadi syahrul siyam itu 15 tahun. 13 tahun sebelum hijrah, 2 tahun setelah hijrah. Sehingga para jamaah rahmati Allah Ta'ala, perlu kita ketahui, kita jangan hanya semangat untuk berpuasa, tapi di bulan ini kita juga harus semangat untuk membaca Al-Quran. Dan saya berikan trik, resep sedikit tip untuk membaca Al-Quran banyak para jemaah. Kalau kita ingin menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka setidaknya kita setiap harinya minimal 1 juz, kalau bisa ditambah. Dan 1 juz itu 20 halaman, 10 lembar bolak-balik. Kalau kita baca sebelum sholat 2 halaman, sesudah sholat 2 halaman, maka setiap sholat fardu, sholat subuh, kita membaca 4 halaman, zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, maghrib 4 halaman, isya 4 halaman. Total berapa? 20 halaman, 1 juz. Ini kalau kita mau mengupayakan hafal bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, bisa para jemaah. Dengan sehari kita membaca 20 halaman. Apabila kita ingin lagi menghatamkan 1 juz dalam sehari tanpa kita harus berpikir tentang sholat 5 waktu, maka kerjakan setelah sholat subuh. Jika pekerjaan kita masih jam 7, itu sangat cukup para jemaah. Setelah dzikir subuh, maka kita setelah dzikir ba'da sholat, ambil mushaf Al-Quran, baca duduk. Sekali duduk itu 1 juz 20 halaman itu tidak sampai 1 jam, hanya 20 menit sampai 40 menit. Bagi yang lancar itu para jemaah 20 menit sudah selesai para jemaah. 1 halaman itu 1 menit selesai bagi yang lancar baca Qurannya. Yang kurang lancar 2 menit, 3 menit. Insya Allah sejam sudah selesai 1 juz. Maka ini harus diperhatikan dalam rangka menghidupkan bulan suci Ramadan ini para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang puasa, karena pembahasan saya poin pertama adalah as-siyam. Tentang puasa para jemaah rahmati Allah taala, Allah berfirman dalam surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 183. Ini di antara sistem saya mengajar, saya sering bertanya, Al-Baqarah berapa? 183. Al-Baqarah itu surat nomor 2 setelah Al-Fatihah. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil di sini? Al-mukhatabunnya, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Karena memang yang mau istiqamah berpuasa sampai akhir Ramadan hanya orang-orang yang di dalam dadanya ada keimanan. Orang-orang yang di dalam dadanya tidak ada keimanan tidak bisa para jamaah. Mungkin berpuasa di awal Ramadan, tapi di tengah-tengah dan akhir Ramadan tidak lagi berpuasa. Bahkan ada banyak yang beralasan pekerjaan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tidak berpuasa. Berapa hari yang lalu saya diminta untuk mengisi pengajian di sebuah kota para jemaah. Kemudian panitianya membisiki saya, Ustadz tolong disampaikan, di tempat kami buruh-buruh tani rata-rata tidak mau puasa Ramadan, alasannya pekerja berat. Alasannya apa? Pekerja berat. Maka saya tidak menyinggung, tapi saya sindir. Sama nggak menyinggung atau menyindir? Hampir sama ya, mirip ya. Saya tidak menyinggung para jemaah, saya sindir begini. Di Saudi Arabia
itu negerinya lebih panas daripada di sini, jauh lebih panas para jemaah. Namun di sana pekerja kasar, tukang-tukang, kuli-kuli bangunan tetap berpuasa para jemaah, tetap berpuasa. Kenapa? Karena semangat Syam itu tumbuh di hati masyarakat Saudi. Kalau masyarakat puasa, kita tidak puasa itu malu para jemaah. Kita malu para jemaah kalau kita tidak berpuasa. Maka mereka di sana berpuasa para jemaah. Dan di sana masya Allah pemerintah Saudi Arabia di bulan Ramadan, kalau kita biasanya harian kita kerja 1 hari 8-9 jam, di bulan Ramadan dipangkas oleh majikan-majikan kita. Pemerintah menyuruh maksimal kerja hanya 5 jam, dan rata-rata 3 jam kerja suruh pulang. Tukang bangunan itu 3 jam kerja sudah pulang katanya. Kamu nanti persiapan. Dan banyak yang kerjanya malam hari setelah taraweh, enak pulang menjelang sahur pada jam. Jadi tidak panas. Biasanya yang malam hari kerjanya 5 jam, kalau siang hari 3 jam. Masya Allah. Dan ternyata dengan mengurangi jam kerja, Saudi tidak menjadi negara yang miskin. Kita yang kerja mati-matian tidak ada jaminan menjadi negara yang kaya para jemaah. Oleh karena ini penting untuk saya sampaikan di masyarakat. Dan saya yakinnya pekerjaan kita seberat apapun, kalau kita makan sahur sesuai dengan petunjuk sunnah. Apa yang sesuai dengan petunjuk sunnah? Diantaranya memulai makan sahur dengan makan kurma. Karena banyak para jemaah kaum muslimin yang belum memahami makan sahur yang sesuai dengan petunjuk sunnah. Selama ini kita makan sahur ya sebagaimana menu kita sehari-hari, nasi dengan lauknya. Coba kita tambah dengan menu kurma, antum nanti lain para jemaah. Dan alhamdulillah ini saya alami sendiri. Saya di bulan Ramadan itu keliling para jemaah, ngisi pengajian, pagi di sini, sore di sini, malam di sana para jemaah. Alhamdulillah tidak lemes. Alhamdulillah. Ini suara saya masih kenceng ini. Saya bisa kencengan lagi. Tapi nanti antum kaget kalau suara saya kenceng ini. Masih kenceng ini. Seperti orang nggak puasa para jemaah. Kurma. Tadi malam saya hanya 5 butir. Biasanya 3 butir, 5 butir, 7 butir. Disunahkan ganjil kurma. Dan Rasul SAW bersabda, nikma sahuril mu'min atamru. Sebaik-baik makanan sahur yang disantap oleh seorang yang beriman adalah kurma. Selama ini yang kita tahu kurma hanya untuk buka puasa, menu buka puasa, bukan untuk sahur juga. Dicoba nanti. Panjenengan aktivitas seberat apapun enteng Pak. Padahal saya tadi setelah ngisi pengajian 3 kitab tauhid, tahsin Quran, bahasa Arab, saya pulang saya nanam nanam tanaman, kepanasan. Kemudian saya istirahat sebentar, berangkat ke Malang. Alhamdulillah badan masih fit. Kurma para jemaah. Karena Rasulullah mengatakan nikmat sahuril mukmin, sebaik-baik makanan sahur yang disantap dimakan oleh seorang mukmin adalah apa? At-tamru, kurma. Masya Allah. Dipraktekkan para jemaah rahmati Allah taala. Sehingga kita tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Karena masih banyak di Indonesia ini orang-orang yang tanya, Ustadz, saya pekerjaannya berat, tukang, kuli, bolehkah saya tidak berpuasa? Tidak boleh saja, harus tetap berpuasa. Kalau saya pingsan istirahat. Begitu saja para jemaah. Pingsan istirahat. Ya, biar gaji kita dipotong tidak mengapa. Bahkan kalau bisa para jemaah, kalau bisa ini ya, kita harus berani memiliki nilai tawar. Misalnya antum tukang, saya ajari, Pak, saya tukang, saya nanti maunya kerja jam 7, jam 2 saya pulang. Gaji saya dipotong nggak apa-apa. Biasanya jam 4 ya, jam 2 pulang, atau jam 1 saya pulang. Saya tidak kuat kalau harus sampai jam 4. Jam 4 saya mau ngaji di musola Ghafar nanti. Misalnya begitu. Jangan takut. Yakin tidak dipotong para jemaah. Kalau pekerjaan kita zen, mumtaz, kita tidak akan dipotong para jemaah. Bahkan nanti siapa tahu di Indonesia ini akan ada perubahan seperti Saudi Arabia. Pekerjaan dikurangi tapi gaji tetap. Masya Allah. Maka dari itu para jemaah, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena memang hanya orang-orang yang di dadanya ada iman yang mau berpuasa. Kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan Allah memberi kabar gembira pada kita, tasliyah, hiburan untuk kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, jangan takut berat. Puasa itu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi tujuan akhir dari puasa adalah membentuk pribadi yang apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membentuk pribadi yang bertakwa. Kenapa demikian para jemaah? Kalau antum mengkaji banyak ayat Al-Qur'an, nanti dibaca,
Surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 21. Apa bunyinya? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Allah sembahan kalian, alladzi khalaqakum. Kenapa kalian diperintahkan menyembah Allah? Sebab dialah Allah yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemana? Mengapa ibadah itu muaranya kepada ketakwaan? Mengapa ibadah itu membawa kepada takwa? Siapa yang bisa menjawab para jemaah? Jawabannya ada dalam surah Ali Imran ayat 133. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang diperbolehkan, yang disediakan baginya surga jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 133, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah sesembahan kalian dan jannah surganya Allah, arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat, surga itu dipersiapkan, disediakan oleh Allah taala lil muttaqin, bagi siapa? Hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini dia para jemaah hikmah. Di antara hikmah kenapa kita disuruh beribadah kepada Allah, karena surga itu hanya dipersiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Maka jaga puasa kita sampai akhir Ramadan berjamaah. Kalau kita sakit, selama kita masih mampu berdiri, tetaplah berpuasa. Insya Allah berjamaah, Allah tidak akan berjamaah menyia-nyiakan usaha kita untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, di antara amal-amal yang kita sangat dianjurkan adalah al-qiyam, yaitu qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan, yang di tahun-tahun belakangan ini atau di zaman-zaman akhir ini dikenal dengan salatul tarawih. Di masa para salaf, nama salat tarawih itu belum dikenal. Dulu dikenal dengan qiyam Ramadan atau qiyamul lail, karena memang dasar-dasarnya demikian, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana, barang siapa yang berdiri untuk beribadah menghidupkan malam hari di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni untuknya apa yang berlalu dari dosa-dosanya. Sehingga di dalam hadis ini disebut qiyam Ramadan, karena qiyam Ramadan adalah salat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan, yang menurut ulama-ulama mutaakhirin disebut dengan salatul tarawih. Kenapa disebut dengan salatul tarawih? Karena disunahkan setiap 4 rakaat kita istirahat. 2 rakaat salam berdiri lagi, 4 rakaat salam istirahat dulu. Kalau di Saudi Arabia para jemaah, di setiap shaf itu depannya dikasih minum, kasih kurma, kadang ada buah, kadang ada roti para jemaah. Jadi dikonsumsi, setiap kita istirahat minum-minum dulu. Di belakang itu ada teh hangat, kopi hangat, susu hangat, ada para jemaah di belakang itu. Masya Allah. Dan itu boleh. Jadi kalau taraweh sediakan air minum di depan. Jadi jangan kosongan ini para jemaah. Bagi yang ngantuk-ngantuk langsung minum, bener. Lain nanti antum coba ya, pas lemas ngantuk minum, itu semangat lagi. Tapi kalau lemas ngantuk tidak minum, besok nggak datang lagi taraweh. Besok tidak akan datang lagi apa? Taraweh. Dan sayang sekali apabila kita meninggalkan amalan di bulan Ramadan yang mulia ini. Disebutkan para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala oleh para ulama, waqad kana qiyamul lail, dan dahulu di zaman para salaf, qiyamul lail, salat malam adalah da'bun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah aktivitas hariannya, kebiasaan hariannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan kebiasaan harian dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah adalah istri ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang istrinya Rasulullah yang dilahirkan pada tahun 19 sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 58 Hijriah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau mengatakan, kata beliau memberi nasihat kepada seorang sahabat, kepada seorang tabi'in, la tada' qiyamal lail, wahai fulan, jangan kamu meninggalkan salat malam. Jangan kamu tinggalkan salat malam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u, dahulu beliau tidak pernah meninggalkan salat malam. Jadi Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan salat malam, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama ahlul hadis rahimahumullah menyatakan bahwa salat malam bagi Nabi itu wajib. Tahajud bagi Nabi itu dihukumi apa? Wajib. Sampai beliau bengkak, para jamaah. Dan salatnya malam Nabi kita jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat malam 1 rakaat membaca 3 surat panjang-panjang. Bayangkan. Setelah belum baca Al-Fatihah, belum membaca Al-Baqarah. Dalam Al-Baqarah tahu 286 ayat. Setelah itu membaca An-Nisa, memang tidak urut. Dan tahu An-Nisa 176 ayat. Setelah itu belum baca Ali Imran. Berapa Ali Imran? 200 ayat. Hitung sendiri berapa? Berapa ratus ayat, para jemaah? 286 tambah 200 berapa? 486 tambah 176. 100-nya dulu tambahkan 586 tambah 76 662, ya kan? 662 ayat, para jemaah, dibaca dalam 1 rakaat oleh Nabi SAW. Oleh karena itu beliau sampai bengkak kakinya. Kalau di zaman ini tidak ada anak muda bengkak kakinya karena sholat. Karena futsal banyak, para jemaah, sikilnya sampai bengkak banyak, kakinya bengkak ini karena futsal bal-balan. Tapi kalau karena sholat tidak ada di antara kita, para jemaah, tidak ada ini. Di Indonesia ini apa ada tarawih sampai jam 10 baru pulang? Ada? Tidak ada, para jemaah. Di Saudi banyak, setengah 10 baru pulang, jam 10 baru pulang, dan jamaahnya banyak. Kalau di sini sepi, para jemaah, sepi. Sekarang ini sudah hari yang ini malam keberapa ini? Malam ke-13 Ramadan ini. Sekarang tanggal 12 Ramadan ini puasa kita yang ke-12. Buka puasa insya Allah yang ke-12, para jamaah. Ini semakin hari kalau di Indonesia ini jumlah jamaahnya mengalami kemajuan yang signifikan. Maksudnya maju jamaahnya, sofnya maju, para jamaah. Kalau di Saudi, antum berangkat sholat tarawih Isya, sudah adzan Isya, nggak dapat tempat di dalam masjid. Alamat antum akan sholat di luar masjid dan akan berkeringat-keringat di sana. Orang sana, masya Allah, para jemaah, tidak disibukkan dengan belanja di bulan Ramadan. Mereka sudah belanja di bulan Rajab dan Sya'ban. Mereka semangat beribadah di bulan Ramadan ini, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita semangat. Jangan protes ya, kalau imannya panjang, jangan protes. Kalau pendek malah minta dipanjangkan, ya. Sini kalau selesai jam 8:15 itu kecil, di sana jam 10, para jemaah. Terpaut 2 jam kita ini masih dengan mereka, para jemaah. Makanya tingkat keimanan kita beda. Karena kita sangat jarang mendengar ayat. Hati yang jarang mendengar ayat itu tidak ada ketentraman dalam hatinya. Karena Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Ibnu Qayyim mengatakan di antara zikir adalah qiraatul Quran dan menyemak Al-Quran, para jemaah. Orang yang banyak menyemak Al-Quran, membaca Al-Quran, hatinya menjadi tentram, hatinya menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Aisyah mengatakan, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dahulu la yada'uhu, tidak pernah meninggalkan salat malam. Wa kana idza marid, dan Nabi ketika sakit au kasala atau lemah badannya, shalla qaidan, beliau salat malam dengan duduk. Jadi antum misalnya pas salat tarawih kok capek, duduk aja enggak apa-apa. Tapi ya isin rek. Mau kok ngono gede ini yo lungguh, berdiri, para jamaah. Makanya disediakan minum ya. Nanti takmir masjid Musholla Al-Ghaffar ini sediakan minum di depan apa? Sof ini, atau di pinggir-pinggir, nanti ngambil sendiri, para jamaah. Diminum. Ya, ketika tarawih supaya kita semangat. Dan setan itu pergi, bener. Saya kalau pas lemas badan capek itu minum, itu setannya pergi, para jamaah. Karena setan itu dari api, minum itu dari apa? Air. Api hilang dengan air, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah as-shadaqah. Hidupkan bulan Ramadan dengan kita memperbanyak sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Jadi sedekah yang paling utama itu sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan
dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dan selainnya rahimahumullah, adalah ajwadan nas, adalah manusia yang paling dermawan. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, tidak ada yang mengungguli dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak sedekahnya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan Rasul lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Kana ajwada bil khair, beliau sangat dermawan di dalam mendermakan hartanya, minar rihil musarah, lebih cepat di dalam mensedekahkan hartanya dibandingkan angin yang berhembus dengan kencangnya. Jadi Rasul itu di bulan Ramadan banyak bersedekah berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang sedekah ini saya bacakan beberapa nukilan supaya kita semangat untuk bersedekah. Bagi yang sampai Ramadan ke-12 belum bersedekah, segera bersedekah berjamaah. Banyak keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah." Sedekah itu bisa menghapuskan segala kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Sedekah itu bisa menghapuskan segala kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Kemudian Rasulullah juga bersabda di dalam hadis yang lainnya berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa murkanya Allah itu bisa dicegah dengan kita memperbanyak sedekah. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata sir", sesungguhnya sedekah yang dikeluarkan dengan cara rahasia tanpa diketahui orang lain, tudfi'u ghadabar rabbi, bisa memadamkan kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Jadi sedekah yang dikeluarkan dengan rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul bersabda, "Wasilatur rahim", dan menyambung tali kekerabatan, tazidu fil umri, bisa menambah umur. Menyambung tali kekerabatan itu menambah umur para jemaah. Bagaimana kita tahu bahwa umur kita bertambah? Tidak ada yang tahu para jemaah. Namun dalam hitungan Allah bertambah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis-hadis yang semacam ini, beliau mengatakan bertambahnya umur itu hanya diketahui oleh Allah, tapi betul-betul bertambah. Kita ambil contoh, kata beliau, seandainya seorang ditakdirkan meninggal di usia 60 tahun, jika dia tidak silaturahim, maka jika dia silaturahim ditakdirkan 80 tahun. Jika dia silaturahim ditakdirkan berapa? 80 tahun. Kalau ada orang di zaman ini dia rajin silaturahim, namun dia meninggal di usia 40 tahun misalnya, maka sebenarnya usianya yang ditakdirkan jika tidak silaturahim hanya 20 tahun atau kurang. Paham ini para jemaah? Jadi 40 tahun itu sudah bonus silaturahimnya dia. Dan ini nyata para jemaah. Saya mendapati kalau niku niteni itu bahasa Indonesia apa? Saya meniteni. Apa meniteni? Apa? Menengeri saya itu. mengamati para jemaah. Ya, saya perhatikan orang-orang yang rajin silaturahim itu badannya lebih sehat daripada kita yang jarang silaturahim. Badannya lebih sehat dan panjang. Saya punya sepupunya nenek saya, Masya Allah, meninggal di atas 90 tahun, mendekati 100 para jemaah. Itu silaturahim tahu, tidak naik kendaraan. Zaman itu belum ada kendaraan ya, adanya hanya becak. Jalan kaki silaturahimnya. Orang sudah tua, perempuan, dulu kalau zaman dulu pakai jarit sewek itu ya, kemudian kudungnya tipis, kelihatan rambutnya begitu, orang-orang zaman dahulu para jemaah. Masya Allah, rajin silaturahim dan usianya betul-betul dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tidak mungkin berdusta. Nabi mengatakan wasilatur rahimi, dan menyambung tali kekerabatan, tazidu fil umri, menambah umur, wa fadlul ma'rufi, dan keutamaan perbuatan yang ma'ruf, yaki masari as-su, bisa mencegah diri orang yang melakukannya dari kematian yang buruk. Kalau kita rajin berbuat baik, kita akan dijauhkan dari kematian yang buruk, yaitu su'ul khatimah, naudzubillahi min dzalik.
Kemudian keutamaan sedekah yang lainnya berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ati bin Hatim radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan ittaqun nar, dalam satu riwayat fattaqun nar, jagalah diri kamu, jagalah diri kalian dari siksa api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Tahu kurma seberapa besarnya? Sejempolan kita. Ya ibu jari ini kita lah. Kadang agak besar sedikit, kadang agak kecil berjamaah. Bersedekah separuh. Jadi ini satu ini. Kalau dibelah jadi dua, ini separuh. Dibuang bijinya separuh. Bersedekah separuh kurma jika ikhlas karena Allah, bisa membentengi kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah apabila kita dijadikan Allah orang-orang yang banyak bersedekah. Dan jangan sekali-kali berniat menjadi orang yang bakhil berjamaah. Karena bakhil tidak akan membuat orang kaya, dan sedekah tidak akan membuat orang miskin. Bakhil tidak akan memperbanyak harta, sedekah tidak akan membuat sedikit harta. Jelas ini? Bakhil tidak akan memperbanyak harta berjamaah. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sebab Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta. As-sedaqatu, sedekah itu mana kosot tidak berkurang hartanya seorang disebabkan sedekahnya seseorang. Maka dari itu para jemaah, bersemangatlah kita untuk bersedekah walaupun sedekah kita ini sedikit. Dan di antara keutamaan sedekah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sedekah itu bisa membantu mendatangkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Dan betul ini berjamaah. Kisah-kisah banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di zaman ini pun ada kisah-kisah yang nyata. Kisah nyata tentang keutamaan bersedekah bagi orang-orang yang menderita sakit. Jadi kalau kita punya sakit yang sampai detik ini belum sembuh, perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Ada kisah nyata berjamaah beberapa tahun yang lalu di kota Riyadh. Ada seorang bapak, saya agak lupa usianya, antara 50 sampai 60 tahun, yang jelas sudah mulai usia senja. Dia divonis dokter, diperiksa di beberapa lab, dia menderita gagal ginjal. Kedua ginjalnya rusak. Maka diputuskan harus operasi pencangkokan ginjal. Dan di Saudi tidak boleh menjual ginjal. Tidak ada jual beli ginjal di Saudi. Namun kemudian ditemukan ada seorang yang berkebangsaan Mesir di Mesir mau menjual satu ginjalnya untuk dicangkokkan di laki-laki tersebut. Maka laki-laki itu kemudian dibawa terbang ke Mesir berjamaah oleh putra-putranya untuk operasi pencangkokan di negeri Mesir. Ketika hari akan dilakukan pencangkokan, dipertemukan antara orang yang mendonorkan ginjalnya dengan orang yang mau mengambil ginjal itu. Ternyata yang mau donor ginjal seorang gadis kecil, kemungkinan belum balik. Ditanya oleh bapak yang tua itu dari Riyadh, sama-sama orang Arabnya, bahasa Arab. Walaupun Mesir itu sebenarnya adalah Afrika, benua Afrika. Ditanya, kenapa kamu menjual ginjalmu, wahai gadis kecil? Aku ini keluarga miskin. Orang tuaku, ayahku sudah meninggal, ibuku tidak mampu. Aku ingin membiayai adik-adikku dan ibuku. Maka bapak itu mengatakan, sudah, kepada putra-putranya, kita pulang saja ke Riyadh. Tidak jadi kita ambil operasi. Dan uangnya sudah diberikan senilai kalau tidak salah waktu itu 150 juta rupiah. Saya lupa realnya para jemaah. Ya kurang lebih 40 sampai 50 ribu rial. Akhirnya pulanglah laki-laki itu ke Saudi Arabia, ke Riyadh. Tanpa jadi mengambil ginjal ini, tidak tega dia melihat anak kecil menjual ginjalnya, dan uangnya tidak diambil lagi. Berapa nilai uangnya? 150-an juta kurang lebih pada jemaah. Sampai di Riyadh, putra-putranya khawatir, jangan-jangan abah kita ini, abi kita ini nanti bertambah parah. Perjalanan Riyadh, Mesir, Riyadh lagi, ini bertambah parah. Padahal harus dioperasi ginjalnya. Maka dibawa ke lab, diperiksakan berjemaah. Di lab yang satu katanya semua normal, ginjalnya normal, dokternya heran. Dibawa ke lab yang lain karena nggak yakin. Ke rumah sakit yang lain yang lebih canggih, normal. Subhanallah, disembuhkan dalam satu perjalanan rihlah untuk mencari kesembuhan.
Dengan apa? Sodako. Tapi sodakohnya 150 juta para jemaah. Kapan hari Ramadan yang lalu ada seorang sakit, lumayan kita dapat sodakoh 18 juta para jemaah, lumayan. Setelah diuangkan itu 18 juta, Masya Allah. Tapi saya yakin tidak sebanyak itu. Coba antum kalau sakit sedekah 5.000, 10.000, niatkan supaya Allah menyembuhkan penyakit antum. Ini insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kurang banyak tambahin lagi para jemaah. Jangan bakhil. Sekarang kita mengeluarkan duit untuk beli obat nggak bakhil. Tapi untuk kesembuhan kenapa bakhil para jemaah? Yang obat itu belum tentu bisa menyembuhkan. Kalau kita sedekah dijamin disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijamin akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa ternyata sedekah itu bisa melembutkan hati. Orang yang banyak bersedekah itu kalau dia dulunya emosian, gampang emosi, gampang marah, itu bisa lembut hatinya para jemaah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradta talyina qalbik," jika kamu menghendaki hatimu menjadi lunak, fa'atimil miskin, maka beri makan orang miskin. Bersedekahlah kepada orang miskin, hatimu akan menjadi lunak. Betul. Antum coba datangi orang miskin, beri buka puasa, kasih uang amplopan para jemaah. Jangan amplopnya saja loh ya. Amplopnya harus ada uangnya para jemaah. Itu nanti orang miskin tuh Masya Allah bahagia. Ketika antum melihat dia bahagia, antum akan juga tersenyum bahagia. Makanya kenapa orang bersedekah diberi oleh Allah kesembuhan? Karena kebahagiaan itu adalah obat dari apa? Dari penyakit kita. Salah satu dari sebab yang bisa mendatangkan kesembuhan buat kita para jemaah. Wamsah, dan usaplah, belailah ala ra'sil yatim, kepalanya anak yatim. Membelai kepala anak yatim ini bisa membuat lembut hati kita para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para jemaah, di antara amalan-amalan yang disunahkan di dalam Islam di bulan suci Ramadan ini adalah al-istihadu fi qiraatil Quran, bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Dan semangat di sini adalah maksudnya kathratu qiraatil Quran, membaca dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian wal buka'u inda qiraatihi, berupaya untuk menangis ketika membaca Al-Quran, ausamaihi, atau berupaya untuk menangis ketika mendengarnya, khusyuan dengan khusyuk. Dan disebutkan para jamaah bagaimana para salaf dahulu semangat di dalam membaca Al-Quran. Kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat para salaf, bagaimana mereka semangat dalam membaca Al-Quran, dengarkan riwayat-riwayat berikut ini. Wa kana Sufyan ats-Tsauri, dahulu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, taraka jami'al ibadat. Imam Sufyan, imam besar alul hadis ini, beliau meninggalkan seluruh ibadah-ibadah sunnah yang lain. Wa aqbala ala qiraatil Quran, beliau menghadap untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi Sufyan ats-Tsauri ini ahlul hadis. Setiap harinya beliau tidak lepas dari mengajar fikih, menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis. Tapi di bulan Ramadan beliau sibukkan dirinya dengan apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian disebutkan di sini, wa kana Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dahulu al-Imam al-Bukhari, nama beliau adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, sahibus sahih, pemilik kitab sahih, yakhtimu fi Ramadan, beliau menghatamkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, fin nahar, di siang harinya, kulla yaumin khatmah, setiap harinya khatam satu kali. Para ulama membahas bahwa di bulan Ramadan kita boleh menghatamkan banyak Al-Quran. Namun di luar bulan Ramadan ada hadis sebagai rambu-rambu bagi kita. Tidak boleh kita kurang dari 3 hari menghatamkan Al-Quran. Jadi tidak boleh kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi paling cepatnya 3 hari khatam di luar bulan Ramadan. Namun di dalam bulan Ramadan para salaf banyak menghatamkan Al-Quran. Imam Al-Bukhari siang hari khatam sekali. Siang hari itu kapan? Pada subuh sampai maghrib itu namanya siang. Khatam 1 kali para jamaah. Bisa para jamaah. Coba 1 juz 20 menit. Berarti kalau 30 juz berapa? 20 menit itu 1 juz. Berarti 1 jam dapat 3 juz, nggih? Berarti 10 jam dapat berapa? 30 juz.
Sekarang lihat dari subuh, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 sudah khatam. 10 jam Imam Bukhari sudah khatam. Dipotong sholat ya jam 3 lah. Potong sholat para jamaah, dipotong istirahat. Masya Allah ulama-ulama kita para jamaah, ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqumu ba'da tarawih. Maka yang belum hari ini yang belum membaca Al-Quran dan memulai para jamaah, pulang nanti langsung dibuka mushafnya. Yang belum bisa baca Quran, tidak ada alasan, buka HP-nya, buka YouTube-nya, buka surat Al-Baqarah, ketik surat Al-Baqarah, Syekh siapa, dengarkan sampai khatam, sehari 1 juz, sehari 1 juz, antum akan dapat pahalanya. Tidak ada alasan, Ustaz saya belum bisa baca Quran. Kalau nunggu bisa nanti setelah Ramadan. Tapi sekarang ini dengarkan Al-Quran setiap harinya 1 juz. Mudah nggak para jemaah? Antum ketik nanti di YouTube. 1 juz itu 1 jam lebih sedikit, karena kalau para ulama bacanya tartil itu kan sebenarnya rekaman dari Masjidil Haram yang tartil para jemaah. Itu saya sudah sih 1 jam lebih sedikit. Kalau saya yang lainnya kadang 52 menit saya lihat itu sudah hatam, kadang kurang 48 menit. Ada yang saya yang bacanya agak cepat seperti saya Suraim itu agak cepat daripada saya Sudis. Silahkan para jemaah ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan para jemaah, baca Quran sebanyak-banyaknya. Kemudian beliau berkata, wa yaqumu ba'da tarawih, dan Imam Bukhari membaca Al-Quran setelah tarawih atau membaca Al-Quran ketika tarawih. Kulla 3 layalin bi khatmah, mengkhatamkan setiap 3 hari sekali. Jadi tarawihnya 3 hari sekali khatam. Berarti kalau tarawih 3 hari sekali khatam, 10 kali khatam dalam malam hari. Pagi harinya khatam berapa? 1 kali. Berarti berapa? 40 kali khatam. 30 tambah 10, 40 kali mengkhatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i lebih daripada itu. Wa qala Ar-Rabi' ibn Sulaiman rahimahullah, tilmidu Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, kana Syafi'i rahimahullah, dahulu Imam Syafi'i yakhtimul Quran, beliau mengkhatamkan Quran fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, 60 khatmah, 60 kali khatam. Imam Syafi'i siang hari 1 kali khatam, malam hari 1 kali khatam. Jadi sebulan itu 2 kali khatam sehari, kali 30, 60 kali khatam berjamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jauh ya berjamaah ya dibandingkan mereka. Thayyib, ini mungkin yang bisa disampaikan. Sebagaimana tadi dari panitia, kita sampai pukul 17. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Dan saya mengingatkan kembali ya, jika nanti ada kurma, dulukan kurmanya. Kalau kurma tidak ada, dulukan air putih. Begitu hadisnya. Baru yang lainnya. Jangan mendulukan selain kurma dan air putih, baru yang lainnya. Makan dengan tangan kanan dan berdoa. Dan waktu seperti ini, waktu yang mustajab, perbanyak doa, mengangkat tangan menghadap kiblat. Dan doa yang benar, tangannya begini, menghadap tangan, menghadap kiblat, berdoa pada jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa yang dituntunkan ketika kita berbuka adalah dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Demikian bisa disampaikan. Saya terima kasih kepada Takmir Musalla Al-Ghaffar Singosari Malang. Kemudian saya terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang telah berkenan hadir. Apabila ada kekurangannya, tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Mudah-mudahan kita diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita bisa beribadah istiqomah sampai ajal menjemput kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita husnal khatimah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.